Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah amma ba'dah. Sahabat religi rahimakumullah. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran menurut riwayat termasyhur yaitu malam 17 Ramadan. Dalam nuzulul Quran kita bisa memaknai, kita bisa mengambil hikmah, yaitu Al-Quran sebagai sumber pegangan, pedoman, sehingga nanti akan menjadi petunjuk bagi kita semua. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam Al-Quran tidak ada keraguan-raguan, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat religi rahimakumullah, bahwa sebagaimana yang kita semua ketahui bahwa Al-Quran itu sepenuhnya isinya adalah hak suci, isinya kandungannya adalah suci yang nantinya bisa menghantarkan para pencintanya, membacanya akan bisa memahaminya, sehingga nanti akan menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat religi rahimakumullah, jadi kandungannya isinya suci, menjadi petunjuk bagi manusia, kemudian petunjuk itu mengarahkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu mampu bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat religi rahimakumullah, kalimat takwa kalau kita rinci ada 4 huruf, yaitu pertama huruf ta. Ta maknanya tawadu. Orang yang takwa itu mempunyai sifat tawadu, rendah hati. Ia selalu rendah hati kapanpun, dengan siapapun, dimanapun, walaupun umpamanya dia memiliki kelebihan baik dalam keuangan atau ekonomi atau harta, atau dalam satu jabatan, satu kedudukan, ataupun ilmu, wawasan, ia memiliki wawasan yang luas dari orang lain, atau kita semualah pokoknya memiliki sesuatu dari orang lain, tetapi kita bisa bahasanya terkondisikan, ya, bisa selalu tawadu, bisa andap asor kepada semua orang. Maka dengan demikian insya Allah kita akan kategori orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa seperti itu dan bisa menjauhi apa yang namanya melihat orang itu jangan kekurangannya, jangan kesalahannya, apalagi sampai meremehkan orang lain. Oke, jadi mudah-mudahan kita seperti itu, sehingga benar-benar berkahnya daripada nuzulul Quran, berkahnya daripada Al-Quran nemplek di kita menjadi orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huruf yang kedua yaitu qaf, mempunyai makna qanaah. Qanaah yaitu merasa cukup atau pandai bersyukur, mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Jadi menggunakan sesuatu sesuai dengan fungsinya, bersyukur. Dan bersyukur itu ketika kita umpamanya kita orang yang bekerja atau makareo, ya, dimanapun atau apapun lah kesibukan aktivitas kita di situ dalam makareo itu yaitu melaksanakan sesuatu dengan amanah, dengan baik, diiringi dengan jujur, disiplin, bahkan dengan integritas yang tinggi. Ini bagian daripada qanaah, yaitu bersyukur kepada Allah. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk bagian orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian huruf yang ketiga yaitu waro. Waro itu mempunyai makna hati-hati, baik hati-hati dalam hal yang kita konsumsi,
Mbok sampai yang kita konsumsi itu bukan bagian kita, atau kita mengambil corok-corok ke bagian orang lain, atau bukan hak miliknya, atau kita merugikan orang lain. Nah, ini bagian dalam hal konsumsi kita juga harus sangat hati-hati. Atau dalam satu ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada orang lain, sampai mereka tersinggung ya, atau bahkan sampai sakit hati, maka itu bagian yang sangat merugikan orang lain dan akan menjadi bumerang bagi kita semua. Bahkan kita nanti bukan golongannya orang-orang yang takwa. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita harus sangat hati-hati dengan ucapan, dengan kalimat, dengan perbuatan pula, atau segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan di setiap hari, harus berusaha betul-betul hati-hati, sehingga nanti kita mendapat predikat orang-orang yang warok, orang-orang yang hati-hati. Huruf yang keempat yaitu ya tanpa titik, yaitu alif bengkong, mempunyai makna yakin, yaitu ia akan bersandar, yakin, beriktikad kuat, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, bersandar sekuat-kuatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari nuzulul Quran, berkah dari Al-Quran, sehingga kita akan terarah menjadi orang-orang yang takwa dan bermanfaat bagi semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.